Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dimana judulnya adalah dampak COVID-19 terhadap perjanjian internasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Triwidarini, kemudian ada Gista Alfiliana, Firman Dasari, kemudian ada Arjun Wisnumurti, dan Sri Astuti Wahyuningsih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Ya, terima kasih. Kepadanya saya persilakan. Pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum. Perjanjian internasional juga bisa diartikan sebagai perjanjian antar negara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerjasamanya, dan juga menghasilkan hak kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut. Yang kedua, tahapan perjanjian internasional. 1. Perundingan. Kedua, penandatanganan. Ketiga, pengesahan. Lalu, contohnya. Contoh perjanjian internasional. Perjanjian Linggarjati, Konferensi Meja Buntar Perjanjian New York, Piagam PBB, Protokol Jenewa, Konvensi Senjata Biologis dan Racun BWC. Konvensi Senjata Kimia CWC, Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional IPPC, Kemitraan Global Melawan Penyebaran Senjata dan Bahan Pemusnah Massal JP. Yang selanjutnya adalah dampak dari COVID-19 terhadap perjanjian internasional. Pandemi COVID-19 adalah pandemik penyakit coronavirus yang sedang berlangsung tahun 2019. COVID-19 yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2, SARS-CoV-2. Pandemi COVID-19 ini telah melanda hampir seluruh dunia, termasuk negara Indonesia yang baru diketemukan pada bulan Februari 2020 hingga saat ini dan berkembang cukup pesat penularannya. Kemudian dampak dari COVID-19 terhadap perjanjian internasional. Ada beberapa kendala bagi masyarakat atau industri perorangan dalam melakukan perjanjian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kendala ekonomi terdampak oleh bencana non-alam karena menyebarnya COVID-19. Bagi industri kesehatan, industri makanan, industri telekomunikasi, dan industri yang lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka. Tapi ada industri-industri yang sangat berdampak pada kemampuan ekonomi akibat pandemi COVID-19 2020, 654 misalnya, industri perhotelan, industri sandang, industri transportasi, dan sebagainya. Hal ini juga terjadi pada masyarakat perseorangan, PNS, pegawai BUMN, karyawan yang perusahaannya tidak bergerak di bidang usaha yang masih eksis di tengah pandemi COVID-19. Tidak begitu berdampak bagi kemampuan ekonomi mereka. Akan tetapi bagi masyarakat perorangan bekerja di dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian akan selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya untuk materinya. Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan perjanjian di tengah pandemi COVID-19, pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab melakukan penanggulangan
stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasisikal dampak penyebaran coronavirus COVID-19 atau POJK stimulus dampak COVID-19. Adapun pokok-pokok pengaturan POJK stimulus. Yang pertama, POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Yang kedua, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dan yang ketiga, debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Pelaksanaan perjanjian adalah pemenuhan prestasi atau isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah atau memenuhi pasal 1320 KUH Perdata mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang atau pasal 1338 KUH Perdata, sehingga para pihak harus mematuhinya atau melaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi, tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan manakala salah satu pihak wan prestasi dan berakibat hukum pihak yang wan prestasi dapat dituntut mengganti rugi, biaya, dan bunga. Perjanjian juga tidak dapat dilaksanakan apabila salah satu pihak mengalami keadaan memaksa atau overnight dan berakibat hukum pihak yang mengalami overnight terbebas dari penggantian kerugian, biaya, atau bunga. Kesimpulannya yaitu pandemi COVID-19 merupakan wabah penyakit yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kepres nomor 12 tahun 2020 menetapkan virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebagai bencana nasional telah berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek ekonomi di mana telah terjadi penurunan kemampuan ekonomi seseorang akibat adanya penurunan pendapatan karena sepinya konsumen, akibat berhentinya usahanya karena adanya kebijakan PSBB, atau akibat pemberhentian sementara atau PHK, sehingga adanya pandemi COVID yang menyebabkan penurunan ekonomi seseorang banyak mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi seseorang. Pandemi COVID bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overnight. Akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi kontrak tersebut menggunakan alasan overnight, sebab pandemi COVID-19 tidak dapat digeneralisir sebagai overnight pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing-masing. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.